Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Gunawan Saputra akan membahas tentang mata kuliah psikologi, yaitu tentang hakikat perkembangan. Nah, kita masuk ke pengertian. Nah, pengertian hakikat perkembangan merupakan proses bertahap di mana suatu organisme, entitas, atau sistem mengalami perubahan dalam bentuk struktur dan fungsi dari waktu ke waktu. Nah, maksudnya setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya mengalami evolusi secara bertahap-tahap. Misalnya pada manusia, yang tahap pertama itu kelahiran, lalu bayi, selanjutnya balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Nah, ini disebut dengan evolusi. Bagaimana perkembangan manusia itu secara bertahap-tahap dari waktu ke waktu, dan perkembangan ini memiliki ciri-ciri yang masing-masing, dan kadangkala ciri-ciri ini tidak sama atau perubahannya ini kadangkala ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Lalu, dalam konteks manusia, hakikat perkembangan ini mengacu pada perubahan-perubahan yang telah terjadi pada individu dari saat lahir hingga kematangan fisik, mental, dan sosial. Nah, yang saya bicarakan tadi ini. Nah, karena mengapa hakikat perkembangan ini lebih mengkontekskan pada perkembangan manusia? Karena mengapa objek penelitiannya itu adalah manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu berkembang secara bertahap, berinteraksi, bagaimana proses kematangan mental, kedewasaan, bagaimana dia memiliki potensi di luar individunya atau potensi dalam individunya itu sendiri. Next, perubahan yang terjadi. Seperti apa perubahan yang terjadi? Dalam konteks manusia, hakikat perkembangan ini mengacu pada individu saat lahir dan hingga kematangan fisik. Nah, ini meliputi seperti pertumbuhan tubuh dan organ, kognitif atau perkembangan intelektual dan pemikiran, dan sosio-emosional atau perkembangan hubungan sosial dan emosi. Nah, perubahan ini kadangkala lebih cepat dan lambat seperti perkembangan fisik, seperti pertumbuhan tubuh dan organ. Ada pertumbuhannya relatif cepat, biasanya bergantung apa yang ia konsumsi ataupun apa yang ia lihat. Nah, yang kedua itu kognitif atau intelektual atau pemikiran atau kecerdasan. Nah, setiap anak memiliki kemampuannya masing-masing dalam menerima suatu pelajaran ataupun apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, kadangkala ada anak yang cara berpikirnya itu cepat, mudah menangkap sesuatu, dan kadang ada seorang anak yang lambat dalam menangkap sesuatu atau delay. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan sosio-emosional. Nah, ini berkaitan dengan kemasyarakatan seorang manusia. Nah, ketika manusia memiliki sosio-emosional yang baik, dia memiliki hubungan sosial antar manusia lain atau emosional yang lain. Misalnya dia memiliki intelektual yang bagus, misalnya dia memiliki hubungan antar sesama manusia yang bagus, dan emosi. Ini biasanya perkembangan yang terjadi pada setiap orang itu berbeda-beda. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang mana itu faktor internal, seperti faktor genetik, di mana DNA individu memainkan peran dalam menentukan karakteristik dan sifat-sifat tertentu. Faktor internal lainnya adalah hormon dan zat kimia dalam tubuh yang berperan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Nah, seorang anak wajib mendapatkan asupan atau nutrisi yang baik sehingga pertumbuhan yang terjadi pada dirinya itu mengalami tingkat optimal yang bagus. Kadangkala ada anak yang mengalami penyakit malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Dan kadangkala ada anak yang memiliki kekuatan yang bagus, tubuh yang relatif ideal. Itu karena penerimaan asupan yang bagus pada anak tersebut mencukupi. Yang kedua, faktor eksternal, berarti pengaruh lingkungan seperti makanan, udara, stimulasi. Lingkungan yang memainkan peran penting dalam pengembangan fisik dan kognitif. Selain itu, interaksi sosial juga mempengaruhi perkembangan sosial emosional individu. Nah, faktor eksternal ini dampaknya sangat besar bagi pertumbuhan seseorang. Jika lingkungannya baik, makanannya baik, udara yang bagus, stimulasi lingkungan yang
perannya penting dan hubungannya baik, maka pertumbuhan yang diharapkan dari seorang anak itu akan bagus.